Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya super antusias bahas materi hari ini karena kita bakal ngupas tuntas sebuah teks yang menurut saya benar-benar menantang cara kita ngelihat konflik dan emosi. Teks ini ngebongkar satu ilusi yang sering banget terjadi di sekitar kita, atau jangan-jangan sering kita lakuin sendiri, yaitu ilusi kemarahan. Pertanyaannya, apakah volume suara yang kencang itu berbanding lurus sama kebenaran? Nah, mari kita buka pikiran kita dan bersiaplah buat ngelihat dinamika perdebatan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Coba deh kalian pikirin sejenak. Apakah suara keras membuktikan kalau kalian benar? Pernah nggak sih lagi meeting di kantor tiba-tiba suasananya memanas, terus ada satu orang yang mulai ngegebrak meja dan ninggiin suaranya? Sering banget kan, kita sebagai manusia tuh kejebak di kebiasaan di mana kita jadiin kemarahan sebagai bukti kalau kita ada di pihak yang benar. Kayak ada aturan tak tertulis gitu. Kalau kita meledak-ledak dan akan lawan bicara, otomatis argumen kita jadi valid. Padahal ini cuma ilusi yang dibikin sama sifat dasar manusia. Nah, kenapa sih kita ngelakuin ini? Teks yang jadi sumber bahasan kita hari ini punya jawaban yang tajam banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos kemarahan dan kebenaran. Nah, mari kita bedah pelan-pelan. Teks kita ini dengan sangat belak-belakan bilang sesuatu yang mungkin agak susah diterima sebagian orang. Marah itu bukan alat ukur benar atau salah, sama sekali bukan. Waktu seseorang ninggiin suaranya pas lagi debat, itu tuh nggak ada hubungannya sama kualitas argumen mereka. Terus apa dong artinya? Meluapkan amarah itu justru ngasih lihat satu hal. Orang tersebut lagi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Istilah psikologinya tuh pembajakan amigdala. Jadi alih-alih menang dari lawan bicara, marah-marah itu sinyal kalau kontrol rasionalnya lagi hilang. Kasarnya nih, ini tuh cuma tantrum anak kecil versi orang dewasa aja. Ini mindset yang penting banget buat kita ingat pas lagi ngadepin orang lain. Lanjut ke bagian kedua, gimana ceritanya saat Anda berada di pihak yang benar? Menurut sumber teks kita, kekuatan dari sebuah kebenaran itu menarik banget. Kalau kalian emang ada di posisi yang benar, kalian tuh sama sekali nggak perlu marah buat belain itu. Kebenaran nggak butuh tameng amarah, teman-teman. Kekuatan aslinya ada di 3 pilar ini. Fakta, logika yang jelas, dan ketenangan pas nyampainya. Orang yang beneran yakin sama posisinya itu nggak akan ngerasa terancam. Mereka bisa jelasin semuanya dengan super jernih. Nggak perlu tuh pakai emosi yang meledak-ledak, yang malah ujung-ujungnya bikin pesan aslinya jadi kabur. Ketenangan itu adalah wujud nyata dari keyakinan yang utuh. Nah, sekarang sebaliknya, bagian ketiga, saat Anda di pihak yang salah. Dengerin baik-baik kutipan krusial dari penulisnya ini. Salah, tetaplah salah meski dibela dengan suara keras. Coba resapi deh. Kalau seseorang emang secara fakta salah, marah-marah nggak akan ngasih dia hak ekstra sedikit pun. Ledakan emosi nggak bisa ngubah fakta. Bayangin aja ada orang yang jelas-jelas nerobos lampu merah, terus dia malah ngebentak pengemudi lain. Emangnya marah-marahnya bikin pelanggarannya jadi bener? Enggak kan? Dia nggak bikin argumennya jadi valid, dia cuma bikin argumennya jadi argumen cacat yang berisik banget. Terus pertanyaannya, kalau marah itu nggak ngubah fakta, kenapa orang yang salah malah sering jadi yang paling galak? Nah, di sini teks kita ngebongkar tabir psikologisnya. Seringkali amarah itu muncul justru karena di lubuk hatinya, orang ini sadar kalau posisinya itu rapuh banget. Mereka tahu mereka nggak punya pijakan fakta yang kuat, makanya mereka nutupin kerapuan itu pakai ledakan emosi. Ini tuh murni taktik intimidasi loh, semacam layar asap emosional aja. Tujuannya cuma satu, biar lawan bicaranya ngerasa tertekan terus mundur. Bukan karena kalah argumen, tapi karena sekedar capek ngadepin agresi dan kemarahannya. Coba deh kita jajarin dan bandingin langsung. Di satu sisi, kalau kita bener, ciri-cirinya tuh ngandelin fakta, pakai akal sehat, dan ada ketenangan yang hening. Ini wujud dari keyakinan diri. Di sisi lain, kalau kita salah, ciri-cirinya ngandelin emosi, posisinya rapuh, dan sembunyi di balik suara yang keras. Ini wujud dari kerapuhan batin. Kelihatan jelas kan kontrasnya? Ini ibarat keyakinan yang tenang lagi head-to-head sama kerapuhan yang berisik. Masuk ke bagian keempat, sekaligus pamungkas kita, kedewasaan dan pengendalian diri. Teks ini ngingetin kita kalau marah itu seringnya malah ngerusak daripada nyelesain masalah. Jadi poin penting aplikasinya buat nyelesain konflik tuh dirangkum dalam 2 langkah simpel ini. Pertama, kalau kamu bener, kalem aja. Biar logika dan akal sehat kamu yang ngonong. Kedua, kalau kamu salah, turunin ego dan beranilah buat ngakuin. Milih ketenangan pas kita bener dan milih kerendahan hati pas kita salah, itu satu-satunya jalan keluar paling konstruktif dari perdebatan apapun. Kenapa kita harus milih jalan itu? Karena disinilah teks tersebut ngasih definisi ulang yang cakep banget soal kedewasaan. Kedewasaan itu sama sekali nggak diukur dari sekeras apa kamu bisa marah atau seberapa lantang suaramu buat mendominasi ruangan. Nggak gitu. Kedewasaan sejati itu diukur dari seberapa pintar kamu jaga diri dan nahan emosi pas lagi diuji. Ketenangan di tengah badai perdebatan itu bukan tanda kelemahan loh, justru itu tanda kekuatan yang paling murni.
Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin. Besok-besok kalau kalian lagi diuji dalam sebuah konflik, pas emosi udah mulai diubun-ubun dan rasanya pengen meledak, apa yang bakal kalian pilih? Suara yang keras atau pengendalian diri? Ingat selalu pelajaran kita hari ini ya, volume suara itu nggak akan pernah sama dengan kebenaran. Pilihlah ketenangan, karena di sanalah kekuatan kalian yang sesungguhnya. Terima kasih udah join di pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.